Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Febriana. Saya dari SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Tepatnya saya kelas 11 Teknik Bodi Otomotif absen 07. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai apa itu masking. Masking adalah metode perlindungan yang menggunakan adhesive tape untuk melindungi permukaan dari debu, cat, dan dempul. Untuk perlindungan safety atau safety item dalam masking ini ada 4 macam. Yang pertama ada goggles, kedua ada sarung tangan, respirator atau masker, yang keempat ada safety shoes. Oke teman-teman, untuk jenis-jenis dari masking sendiri kita lihat dari bahan-bahan maskingnya. Ini terdapat 6 macam. Yang pertama itu ada masking paper, vinyl set, special masking cover, ada tape masking, tape cap, dan water strip. Masking paper atau kertas masking biasanya ini terbuat dari kertas seperti bahan kertas karon, tetapi lebih kuat untuk pengecatan ataupun koran yang biasanya yang tidak ingin dilakukan pengecatan. Sedangkan untuk vinyl set sendiri ini biasanya dilakukan apabila mempunyai intensitas pengecatan yang lebih tinggi dan akurat. Biasanya vinyl set ini terbuat dari sintetis, bisa juga dari plastik. Untuk special masking cover sendiri ini adalah masking yang dimana mempunyai penutupan seluruh bodi secara maksimal. Untuk tape masking saya mempunyai satu contoh bendanya. Ini biasa kita gunakan. Kenapa? Karena biasa digunakan dalam pengecatan bertingkat yang dimana dapat mudah digunakan serta mudah diaplikasikan. Untuk tape cap sendiri ini biasanya masking yang digunakan untuk bagian yang tidak beralur dan juga bagian yang berlubang. Untuk masking water strap sendiri ini teman-teman biasa digunakan pada penutupan khusus ataupun permaskingan yang khusus. Oke teman-teman, kita tadi udah tahu jenis-jenis dari masking tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai metode-metode masking. Untuk metode-metode masking ini terdapat 3. Untuk yang pertama itu ada masking untuk surfacer, masking untuk aplikasi block repainting, masking untuk aplikasi spot repainting. Biasanya kalau masking untuk surfacer ini sendiri ini biasanya menggunakan tekanan udara yang rendah sehingga tidak berintensitas tinggi sehingga terjadinya overspray ini sangat minim. Yang kedua itu ada block repainting. Kita lihat dari jenis namanya sendiri ini ada kata-kata block sehingga apabila dalam pemaskingan ini sendiri kita blok satu tempat, contohnya yaitu fender ataupun pintu, yang dimana masking ini akan melindungi bagian luar over fender dan over pintu tersebut. Oke teman-teman, untuk yang ketiga itu ada masking untuk spot repainting. Ini terdiri dari 2 jenis macam. Untuk yang pertama itu ada corner panel masking, yang dimana ini digunakan untuk pengecatan yang baik sehingga diperlukan teknik reverse masking. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu reverse masking ini dilakukan untuk masking terbalik. Jadi apabila ini ada suatu panel ini masking, sehingga masking akan dilakukan tekukan seperti ini sehingga terjadinya overspray lebih minim sekali karena di bagian pertemuan antara bodi dan masking ini dilakukan gelombang. Untuk yang kedua itu masking pada bagian ujung, sehingga biasanya yang di masking ini adalah bagian-bagian yang terdiri dari bumper belakang, kap belakang mobil, dan bagian bawah mobil. Oke teman-teman, setelah kita belajar apa sih metode masking tadi, kita akan belajar mengenai tujuan masking. Yang pertama itu ada untuk spraying atau pengecatan, yang kedua untuk sanding, yang ketiga untuk polishing. Lalu jenis-jenis masking gimana sih yang bagus untuk kita gunakan? Oke, yang pertama, masking yang bagus akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus dimana tidak akan menyerap solvent. Apa sih itu solvent? Solvent bisa terdiri dari surfacer, dempul, coat, base coat, dan clear coat. Itu yang namanya. Yang kedua, masking yang bagus akan memiliki adhesi yang tidak akan menempel pada bodi. Jadi apa sih itu adhesi? Adhesi adalah lem yang berada di masking ini. Untuk yang ketiga, masking yang bagus adalah masking yang tidak akan merusak bodi ataupun cat dari mobil ataupun kendaraan yang akan kita cat. Oke teman-teman, kita udah mau berakhir. Lalu hal-hal penting apa sih yang perlu kita ketahui apabila kita sedang masking? Oke, perlu diingat teman-teman, masking ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Maka perlu kita perhatikan yang pertama, sebelum kita melakukan masking pada suatu permukaan,
perlu kita lakukan degreasing atau pembersihan pada panel bodi. Biasa terjadi nih pada teman-teman, apabila belum di degreasing, masking ditempel saja dan telah tiba di spray boot, lalu setelah kita spray maskingnya tercopot. Nah, biasanya ini bodinya masih terdapat minyak-minyak ataupun kotoran. Untuk yang kedua, ini perlu teman-teman ingat, apabila sudah kalian lakukan spray ataupun pengecatan, baik itu di top coat ataupun base coat, apabila ingin melepas masking yang telah kalian tempel, ini wajib kalian copot pada saat cat masih lunak. Ini kenapa? Karena biasa terjadi apabila dilakukan pencopotan masking pada saat cat sudah mengeras, cat akan ikut terangkat. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai masking, semoga apabila kalian sudah melakukan tahap praktek atau praktikum di bengkel kerja, semoga kalian terbantu dengan ilmu-ilmu tersebut. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Untuk masa-masa pandemi saat ini, kesehatan kalian lebih penting, akan tetapi lebih penting lagi kalau kita produktif di masa pandemi seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.